Baik, mari sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan Ryan ikuti doanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Halo Bandung. Ya, oke, nyanyi sama-sama. Tolong semuanya suaranya dibuka, dibaris semuanya. 1, 2, 3. Tadi siapa yang nggak masuk? Ya, coba saya lihat itu satu siapa namanya? Siapa? Mirko. Mirko tadi nggak masuk? Oke, jangan tahu nama Mirko nggak masuk? Di sini. Oke, Mirko. Parijal masih nggak masuk. Itu Parijal kemana? Sakit, apanya sih sakit? Oke, nggak ada kabar soalnya. Selanjutnya, Birunisa sakit. Terus selanjutnya, Rafa sakit. Cindy ada tahu kenapa Cindy? Oke, Cindy nggak ada kabar. Ada lagi yang lain? Maura. Oke, berarti ada 6 orang yang nggak masuk, berarti sisanya berarti cuma 20 orang hari ini ya? Ya, oke, baik. Sebelum kita masuk pelajaran yang baru, hari ini mari kita mengulang kembali materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar materi apa? Ya, KKA. KKA. Ada yang masih ingat KKA singkatan dari apa? Dari kata inisial. KKA dibagi dua, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apa pengertian dari coding? Apa pengertian dari coding? Menulis kode. Ya, coding adalah menulis bahasa pemrograman di komputer. Selanjutnya, habis coding ya itu yang namanya kecerdasan artifisial. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Baik. Selanjutnya, setelah KKA, mulai kita belajar namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4 tingkatannya. Ada yang pertama pengenalan pola, kedua yang ketiga, yang keempat, yang namanya pengenalan pola yang kayak mana ya? Hari ini kita belajar lebih ke konsep dasar kecerdasan artifisial. Bahkan kan ya? Hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kita akan pelajari ini yang pertama memahami pengertian kecerdasan artifisial, ada juga yang kedua mengidentifikasi kekurangan dari kecerdasan artifisial, yang ketiga menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial.
Sekarang sebelum kita mulai mempelajari kecerdasan artifisial, tadi lupa dah. Kecerdasan artifisial itu apa ya? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia lalu dimasukkan ke dalam komputer. Betul. Berarti seakan-akan komputernya yang pintar, padahal yang membuat siapa? Manusia. Tapi pertanyaan pertama, siapa yang lebih pintar? Manusia atau Pak? Terus kenapa alasannya? Yo, siapa yang mau jawab? Siapa yang lebih pintar? Manusia atau KA? KA itu apa? Jadi siapa? Manusia. Yakin manusia? Ya. Oke, ditanya. Kenapa yang kalau manusia? Jawabannya dari manusia. Jawabannya dari? Manusia. Oh, kalau oke, sekarang ditanya tambahan. Kalau misalnya kau pernah membaca GPT atau Gemini mungkin atau Meta pernah di WA? Pernah. Pernahnya buka yang mana? Meta yang di WA ya. Pernah nanya sesuatu nggak sih situ? Sering. Terus dia bisa jawab nggak? Kalau teman kamu tanyain bisa jawab nggak? Nah, ya kan? Belum tentu bisa jawaban teman kamu. Atau teman kamu belum tentu bisa jawab. Kalau begitu, kamu masih mau percaya bahwa manusia lebih pintar dibanding KA? Masih. Oke, pertanyaan kedua. Oke, nanti kita cari tahu yang lebih pintar itu KA atau manusia. Yang kedua, siapa guru dari KA? Karena itu teman kamu dan kamu juga pasti mengakui kalau yang namanya KA kan pintar kan ya? Terus gurunya siapa? Gurunya manusia. Kan semuanya pintar kan pasti butuh guru ya kan yang ngajarin. Nah, KA itu udah sepintar itu, terus gurunya siapa sih? Berarti gurunya lebih pintar kalau dibanding KA. Siapa gurunya KA? Manusia emang? Oke. Gata gimana caranya manusia ajarin KA? Kan katanya gurunya KA manusia, berarti gimana caranya gurunya KA alias manusia ngajarin KA? Oke, hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan cari tahu tentang siapa yang lebih pintar antara KA atau manusia, terus siapa yang ngajarin KA supaya bisa jadi sepintar itu, dan gimana sih caranya supaya KA bisa jadi sepintar itu, cara belajarnya gimana? Sebelumnya mari kita bagi dulu yang namanya KPD-nya. Langsung ditulis namanya, nama panjang ya. Silakan langsung ditulis nama panjangnya, jangan lupa nama panjangnya ditulis ya. Jangan langsung diisi, ibu bantuin dulu, ibu kasih tahu dulu gimana cara ngisinya. Kita akan masuk ke yang namanya AI Operations. Sama kayak sebelumnya, kamu juga akan ibu bagiin laptopnya nanti. Terus jangan lupa namanya ini AI for Ocean. Ini A, ini I, oke? A, I, AI. Masuk ke Google. Kalau kamu nggak aku, saya nggak ada Google. Berarti biasanya masuknya ke Edge yang lambangnya seperti ini. Di atas buku yang melengkung. Masukin yang namanya tadi pencarian AI for Oceans. AI for Oceans. Yang ini ya. Setelah kamu nanti nyari AI for Ocean, terus ketemu AI for Ocean ya,
Klik AI Promotion-nya, jangan lupa yang diganti ke bahasa Indonesia. Supaya kamunya paham. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan aja. Ayo lanjutkan. Tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti, Bu ini gimana? Bu tadi habis ini ngapain Bu? Jangan, nanti ibu bagiin kelompoknya kayak kemarin, ibu bagiin laptopnya, nanti jalan sendiri. Sekarang kalau di sini, berarti kita langsung lanjutkan. Nah, ada betul-betul itu. Kebaca nggak? Oke, bacain ya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI. Jadi pada kegiatan ini, pada web ini, kamu akan memprogram atau melatih AI atau bahasa lain lagi mengajari AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan saluran. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Jadi klik aja di layar dimanapun. Klik. Perkenalkan, AI ini adalah robot yang akan kita ajarin. Kalau bahasanya lebih gampangnya mungkinnya, ini adalah murid yang bakal kamu ajarin hari ini. Oke, tolong ajarin dia baik-baik ya. Murid kamu tuh gitu. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. AI kan awalnya nggak tahu, sama kayak kamu. Kamu awalnya nggak tahu, setelah ibu jelasin, itu kamu tahu. Gitu. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi bola. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Latihan yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai. Nah, lihat dulu ya KPD-nya. Nomor 1. Apa tugas yang kamu dapatkan di level 2? Level 2, Bu. Level 1-nya mana? Kenapa level 2? Karena ini 2. Level 1-nya tadi apa, Bu? Yang video tadi. Itu sudah tadi level 1. Oke. Tapi videonya harus ditonton. Kalau mau tonton nanti bisa. Nanti ya. Sekarang kita langsung level 2. Level 2 itu langsung tugasnya. Tugas apa yang kamu dapat di level 2 ini? Kurang ajar. Bedain ikan atau sampah. Iya, membedakan ikan dengan sampah. Nanti aja misinya dan sama kelompoknya nanti. Sekarang dengerin dulu. Ya, level 2 yaitu membedakan yang mana ikan, yang mana sampah. Gunakan saat dalam menjawab LKPD ini, gunakan bahasa kamu sendiri. Jangan yang kayak untuk membedakan yang mana sampah dan ikan, nggak usah. Untuk membedakan yang mana sampah dan ikan, Bu. Nah, udah cukup. Pokoknya pakai bahasa kamu aja, oke? Apakah ini ikan? Apakah ini ikan? Bukan, berarti ketiknya yang mana? Tidak ikan, betul. Apakah ini ikan? Ikan. Apakah ini ikan? Ikan. Yang mana ikan? Ikan. Yang ini? Tidak ikan. Oh, ada pengetahuannya. 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Lanjutkan. Teruskan. Yang ini? Bukan. Ada kata ya? Oke, bisa tidak. Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Saya kencang yang ini? Yang ini? Nah, coba lihat nomor 2. Soal nomor 2. Kalau kamu memberi 10 contoh, apakah robot AI sudah bisa menjawab dengan benar? 10 contoh kayak mana, Bu? Nih lihat, di sini ada angka 10-nya. Jadi nanti kamu lihat, kalau di sini sampai 10 berarti kamu sudah memberikan 10 contoh pada AI. Artinya kamu sudah ngajarin 10 contoh ikan pada murid kamu ini. Jadi untuk nomor 2, kamu sudah kasih 10 contoh, apakah murid kamu sudah pintar atau belum? Caranya, ini lanjutkan yang di bawah sini. Selanjutnya kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Lanjutkan. Lanjutkan. Jalankan yang ini. Betul ya? Loh, betul. Betul. Loh, betul.
Betul, loh. Ini pada lama, kalian kenalin di sini. Bawah sini ya, tuh. Nah, juga bagian sini. Ini hasil murid kamu setelah dikasih 10 contoh. Sudah betul? Walaupun nggak kelihatan, tapi di sini ada 2. Ini yang menurut dia betul adalah ikan. Nanti kamu lihat sebelah sini ya. Ini adalah klik bagian situ yang tadi yang ada lambang ikan. Dia tik. Nah, masih lama dia tik. Iya, betul. Ini adalah benda-benda yang dianggap murid kamu bukan ikan. Bukan ikan katanya. Oke, jadi untuk nomor 2, kalau kamu memberi 10 contoh, apakah murid kamu sudah bisa benar-benar menentukan yang mana ikan? Nah, paham? Tugasnya apa? Ya, paham. Oke, sekarang bagi kelompoknya. Kita mulai dari sebelah sini dulu. Kita bagi sekarang 7 kelompok, berarti kalau udah sampai angka 7 balik lagi ke angka 1, oke? Oke, serius? Yang kencang. Ingetin nomornya. 1. Aji. 2, 3, 4. Iya, oke. Sama kayak kemarin yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 mepet di belakang ya, di sini di belakang. Yang 4 di sini. Ya, oke. Saya secara berkelompok kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lama-lama waktunya kita sudah mulai sekarang. Ada lagi yang tanya? Nggak ada. Ininya udah nih, yang ini nih. Coba lihat yang salahnya, dia betul nggak salahnya? Masih ada ikannya nggak di sini? Yeay. Iya, terus
Udah betul semua. Yang betul semua berarti ikan, yang salah berarti sampah semua, betul? Level berapa ini? Level 2. Ah, bukan level 2. Tadi udah berapa contoh? 100. Berarti sudah betulnya dia? Iya, betul. Berarti lanjut sayang, lanjutkan. Iya, betul. 1. Apa tugas kamu yang kamu dapatkan di level 2 membedakan sampah dan ikan? Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 2? Membutuhkan 200 contoh untuk diaplikasikan. Nomor 6. Apa tugas yang kamu dapatkan di level 4 membedakan makhluk di dalam air atau bukan? Nomor 7. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 4? 203. Apa tugas yang kamu dapatkan di level 6 membedakan bentuk ikan segitiga atau tidak? Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 6? 110. Nomor 10. Dari pengamatanmu, apa kekurangan robot AI? Sebutkan minimal 2. Jika soalnya belum dipecahkan, maka AI nggak bisa mecahin soalnya sendiri dan harus diberi banyak contoh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 7. Ya, silakan duduk sayang. Nomor 1. Apa tugas yang kamu dapat di level 2? Membedakan ikan dan kapal. Nomor 2. Nomor 3. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 2? Abang dulu. Membedakan sampah dan hewan laut. Nomor 7. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab di level 4? 209. Apa tugas yang kamu lakukan di level 6? Membedakan bentuk ikan. 9. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 6? 130. Nomor 10. Dari pengamatanmu, apa kekurangan robot AI disebutkan minimal 2 ya? Harus kasih banyak contoh. Dia tidak bisa memecahkan jika kita tidak memecahkan. Oke. Sudah? Nah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Nomor 1. Apa tugas kamu yang kamu dapatkan di level 2? Membedakan sampah dan ikan. Nomor 5. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 2? 50 contoh. Apa tugas yang kamu dapatkan di level 4? Membedakan yang ada di dalam air atau bukan. Nomor 7. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 4? 80 contoh. Nomor 8. Apa tugas kamu dapatkan di level 6? Membedakan ikan yang tidak atau bukan. Nomor 9. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan agar robot AI bisa menjawab dengan benar di level 6? 60 contoh. 10. Dari pengamatanmu, apa kekurangan robot AI? Sebutkan minimal 2 ya. Kita harus memberikan banyak contoh jika AI belum bisa, dan kita harus mengamati jawaban AI sampai jawabannya benar. Oke, udah? Iya, terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ini kan kamu beda-beda kan ya? Ada yang level 2-nya bisa cuma 60 doang. Ada yang level 2-nya bisa sampai 250. Ada yang 150 aja udah bisa, udah pintar muridnya. Oke? Jadi kira-kira kekurangannya AI gimana menurut tadi? Banyakkan menurut kamu apa kekurangannya AI? Yang paling penting adalah dia butuh banyak contoh. Ya butuh banget banyak contoh. Gak kayak manusia yang kamu dilihatin ini apel merah, ini apel hijau, ini apel yang belum matang. Udah 3 contoh aja kamu udah tahu. Kalau itu pasti namanya apel. Kalau dikasih contoh yang lain, misalnya apel yang bentuknya beda sedikit,
Kalau dari toko yang berbeda, Opi tahu itu apel. Tapi kalau mesin enggak, mesin harus dikasih tahu berkali-kali. Oh, kalau bentuk ikannya kotak, kalau bentuknya ikannya kotak berarti itu ikan. Tapi kalau segitiga bukan ikan. Nah itu kan harus dikasih tahu lagi. Oh, ikan itu ada siripnya loh. Jadi harus bener-bener banyak contohnya. Jadi kalau yang pertama KA diberikan banyak data. Yang kedua, KA sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Maksudnya, kamu tadi ada gak sih yang waktu lagi ngajarin AI tapi salah pencet? Ya, iya, tuh. Kadang-kadang buat yang saya salah pencet waktu lagi ngajarin AI. Nah, itu juga yang membuat AI jadi lama belajarnya. Tadi katanya ini ikan yang apel bekas itu. Kok sekarang katanya bukan itu, mana kali ngajarinnya? Jadi AI juga bingung. Jadi itu yang membuat AI-nya juga, Bu, saya sampai 150 loh, Bu. Saya sampai 150. Jadi AI butuh banget yang namanya data yang betul. Yang benar-benar betul. Gitu. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Coba bayangin, kalau tadi kamu balik, yang kamu ajarin adalah kebalikannya, yang namanya sampah kamu pencet ikan, yang namanya ikan kamu pencet sampah, kira-kira AI-nya bakal ngapain? Anggap sebaliknya. Anggap sebaliknya. Iya, apapun yang kamu ajarin AI pasti yang itu yang bakal dia kembali. Misalnya, kamu nganggap semua sampah jadi ikan, dan kamu nganggap semua ikan jadi sampah, itu yang bakal AI lakuin. Jadi, sama kayak ChatGPT, sama kayak Gemini, sama kayak Meta di WA. Kalau datanya salah yang dimasukin ke dalam mereka juga pasti ngasih input yang ngasih keluaran yang salah. Jadi maksud Ibu, jangan percaya 100% sama yang namanya KA atau AI. Tergantung data yang dia punya betul atau enggak, maka jawabannya betul. Tapi kalau data yang dia punya salah, nanti jawabannya dikeluarin juga salah. Jadi sekarang tolong jangan percaya 100% sama KA atau AI. Terakhir, sebagai mesin sama kayak mesin lainnya, KA nggak punya yang namanya kreativitas. Bu, di Gemini atau di foto itu bisa loh Bu, kita nanti foto sama hari kesukaan kita loh Bu, ada kan ya? Siapa yang pernah nyoba tuh? Saya yakin sama itu Bu, jungkok BTS Bu, bilang jungkok, oke. Bu, saya dari saya masuk ke BTS Bu, BTS Bu, keren banget Bu. Bu, saya dari sama karena bisa Blackpink Bu. Tapi kira-kira itu apa namanya KA punya kreativitas? Kenapa? Yang kan KA udah bisa loh, pinter loh dia ngedit foto kamu sama foto artis kesukaan kamu. Berarti itu kreativitas tuh yang namanya KA. Kok enggak? Kenapa? Kreatif itu beda sendiri Bu. Kreatif itu? Iya, betul, kreatif itu beda sendiri dari pikiran manusia sendiri. Jadi sama kayak jawabannya kan, kalau hal itu nggak diajarin ke AI itu nggak bakal tahu. Oke, tepuk tangan buat Nangka. Terakhir, bagaimana cara kakak belajar? Kakak supaya pintar dalam belajarnya sama kayak kamu. Dirumuskan dengan yang namanya IPO. Baca sama-sama IPO. 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 IPO singkatan dari I adalah input, P adalah O adalah I, input adalah masukan, dan contohnya kayak contoh yang kamu masukin ini ikan, ini bukan, itu namanya input alias masukan. Diproses oleh otaknya KA atau prosesornya KA. Outputnya hasilnya bisa masih memberikan jawaban. Sebetulnya
KA cara belajarnya nggak beda sama kamu. Ibu kasih kamu masukan, ibu kasih kamu ilmu, kamu ingetin di dalam otak kamu belajar setiap hari. Ketika ulangan kamu bisa jawabannya. Nggak beda kan sebetulnya kayak kamu kan? Sebetulnya mah nggak beda. Tapi kalau yang namanya KA, dia mah kalau udah ingat sekali, dia ingat selamanya. Tapi kalau kamu ingat sekali, lupa selamanya. Nah, selamanya. Tuh. Supaya nggak lupa selamanya gimana caranya? Diulang-ulangin lagi. Dipraktekin. Betul. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, LKPD-nya, lembar yang kamu terima, diperiksa dulu apa udah namanya, udah ada kelasnya belum? Kalau udah semuanya lengkap, silakan dulu dengan ibu. Lalu kita siap-siap pulang. Ayo. Ya, oke. Sekarang dulu kamu pulang, mari kita bahas yang kita pelajari hari ini. Pertama, kan EA itu pinter, ya kan? Ya. Jadi pertanyaan ibu tuh, kalau yang lagi pertanyaan ibu ya, mana yang lebih benar? Oh ya. Yang pertama, siapa yang lebih pintar, manusia atau KA? Kenapa? Manusia karena ya yang ngajarin yang membuat KA, yang ngajarin KA itu semuanya. Iya. Bedanya kalau KA itu sekali diajarin itu hafal selamanya, kalau manusia sekali diajarin ada yang hafal, ada yang lupa, itu doang bedanya. Oke? Kedua, siapa gurunya KA? Siapa yang ngajarin KA? Iya. Terakhir, bagaimana cara KA belajar? Oke, selanjutnya tadi apa yang kita pelajari lagi? Oh, kekurangan KA sebutin 2 aja. Satu tadi apa? Banyak data, datanya harus banyak banget supaya dia pintar. Yang kedua, ya datanya harus yang benar-benar betul, nggak ada salahnya sama sekali. Kalau ada salahnya sedikit, ya udah dia juga ikut jadi salahnya sedikit. Terakhir, bagaimana sih cara KA belajar? Itu sama aja. Cara KA belajar, proses KA-nya belajar gimana? Pertama, aja apa singkatannya? IPO. I adalah info. E adalah inputnya berupa apa ya? Inputnya berupa apa? Ya, masukin apa? Masukin data. Diproses sama AI-nya, terus outputnya apa yang dikeluarkan sama AI-nya? Memberikan jawaban yang sesuai yang kamu inginkan. Itu untuk coba yang baik. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah pelajaran menyenangkan? Bagaimana yang paling menyenangkan dari pelajaran hari ini? Iya, oke. Udah sekarang kulit kamu sudah pada pintar ya, bedain jangan sampai warna ikan ya. Alhamdulillah. Walaupun butuh banyak contoh ya, sebenarnya sama kayak guru. Ada yang muridnya sekali diajarin bisa, ada yang pelan, biar bisa. Jadi sekalian gurunya bisa, oke. Buat kamu juga, walaupun misalnya Bu, saya nggak ngerti matematika Bu, matematika kayak gini Bu, pelan, pasti ujung-ujungnya bisa. Ya, oke. Apa lagi? Oh iya, nanti linknya Ibu kasih di grup WA. Tolong jangan kebanyakan ngajarin murid kamu juga harus belajar. Sama yang di kemarin gue soal Ibu kirim. Tapi kemarin ada yang lanjut nggak sih blognya di rumah? Ada.
udah yuk kita baca doa. Ayo Ryan, kita baca doanya Ryan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun pelajaran saat ini, pelajaran coding ini belum masuk pelajaran utama di sekolah K4, tapi tolong tetap dipelajari tetap diingat apa yang jadi dipelajari, oke? Di SMP insya Allah nanti kamu mulai belajar ngoding, bikin game atau bikin program segala. Jadi pelajaran kita yang hari ini atau yang hari kemarin tolong jangan dilupain ya, oke?